semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mendapat limpahan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti kita ketahui, sekarang ini dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Hampir semua negara di dunia ini merasakan dampak dari wabah ini, tak terkecuali negara kita Indonesia. Banyak usaha-usaha yang bangkrut dan gulung tikar, dan para karyawannya kena PHK. Untuk karyawan-karyawan yang kena PHK ini pastinya tentu bingung ya, mau usaha apa, apalagi dengan kondisi keuangan yang terbatas, tidak ada modal cukup untuk memulai usaha baru. Nah, di sini saya akan memberikan alternatif usaha atau pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan yang kena PHK. Saya sengaja pilih beberapa usaha atau pekerjaan yang tidak membutuhkan modal besar, yang bisa dengan mudah dilakukan, terutama di saat wabah ini melanda. Ya, kita disarankan untuk tidak meninggalkan rumah, tidak keluar rumah kalau tidak dalam keadaan penting. Nah, apa saja jenis-jenis pekerjaan itu kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Kita mulai ya. Pertama adalah kita memulai usaha sebagai dropshipper. Apa itu dropshipper? Dropshipper itu adalah suatu teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang. Jadi apabila kita mendapat orderan barang, kita akan menghubungi distributor untuk memberi rincian mengenai pemesanan dan detail pengiriman barang tersebut. Gimana caranya kita menjual? Biasanya kita menjual itu melalui media-media sosial, bisa di Facebook, WhatsApp, Instagram, apa aja yang bisa dijual, banyak banget. Di Instagram juga banyak itu. Saya sering, pasti ya semua ya, nggak saya aja, semua sering melihat orang-orang sekarang ramai berjualannya. Ada baju, makanan, elektronik, sepatu, tas, dan kebutuhan lainnya. Nah, ini kita bisa ambil margin dari nilai jual yang sudah ditetapkan oleh penjual atau distributor atau agen atau suppliernya. Jadi gini, misalkan contoh kita buka IG. Di IG itu banyak orang jual baju nih, apalagi mau lebaran banyak yang jual gamis, kerudung, kan, baju koko. Kita lihat biasanya itu mereka ada tulis juga di deskripsi tokonya, itu ada open reseller, open dropshipper. Nah, kalau reseller itu kita biasanya membeli barang. Biasanya barangnya kita beli lebih dari satu, misalkan untuk pembelian 3 kita dapat harga grosir. Nah, dari harga grosir itu yang lebih murah dari harga eceran, kita bisa jual barang-barang tersebut dengan harga eceran. Nah, tapi kalau dropshipper, kita mengiklankan dagangan si agen ini, si supplier ini di media sosial kita dengan kita mengambil margin. Misalkan ada seller menjual baju gamis itu seharga 100.000. Nah, kita posting di WA group kita atau di status WA atau di Facebook kita jual dengan harga, kita kasih margin misalkan 20%, sekitar 120.000. Nah, kita jual, kita iklankan, kita campaignkan, kita promosikan di medsos kita. Nanti itu ada yang berminat untuk membeli barang, mereka membeli kita, misalkan mau barang ini harganya sekian, berapa piece, alamat pembelian sekian. Nah, mereka transfer ke kita, lalu kita order ke distributor atau ke agen atau ke supplier. Kita minta mereka kirimkan barang ke alamat ini. Contohnya misalkan gamis warnanya pink seharga sekian, kirim ke alamat ini. Nah, kita bayarkan harga jual dari distributor, misalkan 100.000. Nah, kita kan dapat keuntungan 20.000. Harga di sini itu belum termasuk ongkir, jadi pembeli dibebankan lagi untuk ongkir gitu. Tapi biasanya kalau kita membeli dari marketplace, misalkan Shopee atau Lazada, itu ada promo-promo yang
membebaskan kita dari ongkir alias gratis ongkir. Itu satu keuntungan juga bagi kita untuk berpromosi. Misalkan jual gamis harga 100.000 bebas ongkir. Padahal kita pun memang mendapatkan bebas ongkir itu dari promosi si marketplace tadi ya. Jadi di sini dropshipper ini adalah salah satu usaha yang menjanjikan, yang kita tidak perlu modal yang besar karena kita tidak perlu menyetok barang. Jadi yang kita perlukan itu adalah HP dengan kuota yang cukup ya. Dan ini yang biasanya awal-awal kita mau pasarkan itu biasanya teman dekat, tetangga, saudara, itu kita bisa promokan. Kebetulan juga kan sekarang itu banyak banget ya, apalagi musim PSBB ini kita jarang pergian kalau tidak penting-penting banget. Orang tuh lebih memilih belanja online. Nah ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk buka usaha baru gitu. Banyak orang yang sukses menjadi dropshipper. Jadi kita yang penting ketekunan dan jangan lupa kita juga harus menjaga kepercayaan pembeli. Jadi sebelum kita memilih untuk menjadi dropshipper salah satu distributor, kita lihat dulu rekomendasi dari orang-orang yang pernah membeli barang atau pernah menjadi dropshippernya atau resellernya produk tersebut. Apakah ini hasilnya bagus, apakah tidak ada komplain, atau barangnya real picture atau bagaimana. Itu adalah salah satu tips ya untuk menjadi dropshipper. Nah yang kedua adalah jasa pemberian barang. Saat ini banyak orang yang takut keluar rumah karena wabah ini. Ada yang takut kena virusnya, ada yang memang tidak malas gitu ya kan. Nah kita bisa tawarkan nih, pertama yang dekat-dekat dulu dari tetangga, kita promosikan jasa kita. Ada yang mau barang yang dibeli ya, saya bersedia membantu pembelian barang, misalkan kebutuhan bulanan, beras, minyak, sabun. Misalkan harganya sekian kan sekarang juga kita banyak bisa mencari daftar harga online. Misalkan kita mau belanja di mana, di salah satu retail besar, itu biasanya mereka punya katalog online. Kita buka ini harga sekian. Nah, orang yang mau memakai jasa kita tuh mau barang apa aja itu sudah bisa diperkirakan harga sekian. Nanti kita mendapat uang jasa dari kita membantu dia untuk membelikan barang-barang kebutuhannya. Nah itu juga salah satu alternatif pekerjaan untuk kita yang telah menjadi korban PHK, yang tidak punya pekerjaan lagi dan tidak mempunyai modal yang cukup untuk membuka usaha baru. Jadi kita pilih pekerjaan yang memang tidak diperlukan modal yang begitu banyak. Ketiga adalah pengantaran barang. Ini khususnya untuk orang-orang yang punya kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, bisa juga membuka jasa pengantaran barang. Ini bukan ojek online atau taksi online ya, karena kalau untuk itu kan kita harus daftar. Ini ya tetangga dekat kita aja dulu, atau saudara yang, atau kan sekarang mungkin ada tetangga kita punya catering nih, nah, dia mau antar pesanan ke daerah ini, kan, pesanan kue 3 loyang. Nah, kita bisa tuh tawarkan jasa kita, saya bisa ngantar gitu kan. Jadi dia juga kan gak perlu repot-repot cari ojek, cari taksi gitu. Karena kita sebagai orang dekatnya, maksudnya tetangganya tidak jauh dari rumah, bisa juga menawarkan jasa kita untuk mengantarkan barang tersebut. Nah itu adalah yang ketiga ya tadi ya. Yang keempat itu jasa masak makanan. Nah khususnya untuk mereka-mereka yang senang masak ya, hobi masak, ini bisa juga menjual jasa untuk memasak makanan. Apalagi ini banyak karyawan yang work from home, ini kayak ibu-ibu yang biasa kerja itu kan biasanya jarang masak di dapur, mungkin agak repot juga, kemudian nggak biasa masak, jadi pengen yang praktis. Nah, saya belanjanya, saya punya stok bahannya, tapi saya malas masaknya tuh, saya mana nggak bisa masaknya ini, tolong siapa yang bisa masakin. Nah, kita bisa menawarkan jasa kita, saya bisa masakin mau menu apa, nanti ada uang jasanya untuk kita tentukan boleh untuk harga jasanya itu berapa. Misalkan untuk 1 loyang kue itu jasanya sekian,
untuk satu resep sayur biasanya sekian gitu. Atau kalau misalkan mau langganan juga bisa, kita dibayar per hari, ini satu paket makanan berapa, sekian ya. Itu malah sebenarnya bisa jadi ajang promosi ya, atau nanti ada kesempatan misalkan ada mau acara hajatan, ada acara pengajian atau atau syukuran, kita bisa diminta jasa untuk memasak dengan porsi yang lebih besar. Tentu kita akan mendapatkan imbalan jasa yang lebih besar. Jadi ini satu kesempatan bagi kita untuk mengembangkan bakat di bidang kuliner. Keempat adalah jasa penitipan atau pemeliharaan atau perawatan hewan peliharaan. Ini nggak usah yang susah, yang gampang-gampang aja deh, yang rumahan ini seperti kucing atau burung kan, itu nggak terlalu repot kan. Ada yang di tengah wabah ini pun banyak orang yang takut binatang ini bawa kuman nggak ya, tertular virus nggak ya. Jadi dia takut binatang peliharaannya itu tertular virus, tapi dia juga sayang eman-eman kalau binatang itu atau hewan peliharaannya itu dikasihkan atau dibuang karena udah terlanjur sayang. Jadi dia tuh ketakutan sendiri. Dia mau mungkin tak tolong siapa yang bisa dititipkan gitu kan. Pet shop ada, tapi kalau pet shop itu mungkin biayanya agak lumayan ya, karena saya pernah juga titip itu di pet shop itu satu hari minimal tuh 40.000, kalau sebulan itu bisa 1.200.000 di luar makan ya. Nah kalau untuk ini kita jual, kita patokan harga jasa penitipan ini mungkin di bawah harga pet shop ya. Sama tetangga nih, biar deh saya dulu yang saya dititipkan ke saya aja kucingnya gitu kan, karena minta kandangnya, minta semuanya lah, litter boxnya untuk kotoran, makanannya juga kan disediain. Nah itu kan perharinya berapa atau mau pakai bulanan berapa, kita dikasih uang, kita menentukan uang jasanya itu untuk sebulan berapa. Nah itu juga salah satu alternatif usaha atau pekerjaan untuk kita yang menjadi korban PHK. Nah, ini juga lumayan ya, karena kita tuh kalau untuk penitipan kan, kalau kucing di dalam kandang aja itu ringkes gitu ya, nggak terlalu merepotkan. Paling kita pagi atau ganti apanya, kita isi makannya, airnya, dan kotorannya kita buang. Itu bisa satu maksudnya tempat kita itu bisa untuk menentukan 2-3 binatang peliharaan. Misalkan burung juga kan tempatnya nggak terlalu makan tempat gitu kan. Nah itu juga salah satu alternatif usaha bagi korban-korban PHK. Nah yang terakhir ini adalah yang kayaknya banyak nih semakin menjamur, adalah menjadi YouTuber. Iya, menjadi YouTuber ini adalah salah satu alternatif pekerjaan atau usaha yang malah banyak diminati ya, karena memang banyak yang sudah sukses walaupun banyak juga yang gagal. Nah, ini menjadi YouTuber ini adalah modalnya kreatif, inovatif, berani tampil ya kan. Jadi apa aja sih yang bisa kita angkat, konten-konten apa aja yang bisa kita buat untuk membuat suatu video gitu yang untuk kita upload gitu. Apa aja di tengah wabah ini, kita nggak bisa keluar rumah, yang ada di dalam rumah kita gali. Kita misalkan kita masak nih, hobi masak, kita bikin deh video masak dari bahannya ini proses pembuatannya apa, bagaimana ini cara pembuatan sudah jadi, ini kita videokan, upload. Apalagi yang bisa buku, kita punya koleksi buku banyak ini. Nah kita review satu-satu, ini bukan buku kita banyak, itu satu-satu aja kita review satu-satu. Ini hari ini judul ini, bukunya ini, pengarang ini, tokohnya ini. Nah itu udah berapa itu, udah dua. Terus banyak lagi, misalkan kita punya binatang peliharaan, nah itu aja yang kita videoin sehari-hari tingkahnya itu seperti apa. Banyak YouTuber itu yang mengangkat tema tentang binatang peliharaan, sukses. Justru subscribernya sampai jutaan. Sebenarnya yang terkenal itu malah binatang peliharaannya. Kita nggak tahu orang
baliknya itu siapa, wajahnya nggak kelihatan bagaimana, tapi sukses ya. Sebenarnya memang itu. Jadi kreativitas itu yang utama kalau sebagai YouTuber itu. Jadi kadang halnya sepele, tapi orang nggak terpikir bahwa dia akan mengangkat tema itu. Nah, diangkat oleh salah seorang ini dan booming gitu, viral. Itu adalah rezeki sama dia, ya kan. Memang kreativitas itu yang diperlukan bagi seorang YouTuber agar bisa sukses. Nah, itulah tadi 6 ya contoh-contoh atau alternatif pekerjaan yang bisa dilakukan oleh korban-korban PHK. Gimana? Nah, sudah jelas. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini, like, dan share videonya, bagikan ke teman-teman yang lain agar mendapat pencerahan, terutama bagi yang memang sedang membutuhkan pekerjaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.